Tidak ada udang rambutannya, kita langsung pesen udang keju. Ayo Jor, buruan jalan. Lama bener lu, nggak pakai sepatu apa takut alas kaki lu kotor? Wah, kakak, aku jangan asal ngomong. Ketong nih orang timur, ketong kaki nih kuat, macam kaki kasuari. Wih buse kayak kasuari. Gue pengen lihat. Coba lu lari buruan, cepet sana. Gue tackling, pengen lihat gue jatuh apa enggak lu. Tapi ada yang lama nih, lebih lama dari lu emang. Si Adit. Adit kemana ya? Dari tadi belum muncul juga nih. Iyo, kakak Adit nih tadi dia pamit dia mau cuci baju. Tapi dari matahari terbit dari ufuk timur sana sampai sekarang sumbeningsih di atas. Kalau ketong ke kepala nih, dia tak datang. Jangan-jangan dia punya baju dibajikan wajib juga apa? Wah ilah, sekotor apa emang si Adit sih? Tahu? Sampai mandi junub segala. Kanan dindi kok awak panas. Cari wong-wong ku gawe topi, cek gak panas-panas tapi kok panas gak mudun-mudun ya. Bosan pisan aku. Gak lapo-lapo di omah. Metu kok enak cek gak bosan. Wis, tak mari wis mbong bae. Metu ngomong. Cek gak panas. Sawit saya wis. Mulai pagi. Cere ya, tak salin sih, ojo ndelok. Wis, rono sih. Wis, timbang lemes, sumpek, mending metu ngomong wis. Nah, waktunya gue jalan nih. Saatnya kuda gue jalan. Nah, oh, makan punya lu. Bah, kakak Tafa, Kenapa? sejak kapan kudanya catur begini di jalan R? Biasanya jalannya L. Kuda gue mah istimewa, spesial. Udah nggak penyakitan, Jor. Udah bisa ngomong R, udah nggak cadel dia. Ya saya tahu kalau Mitsubishi kuda toh, kalau R itu dia jalannya mundur. Wow. Ganteng rek aku rek. Aduh. Tur ditakoni tenang ae. Ganteng durung aku. Ganteng sih, tapi rela nggak bagi-bagi. Nah, kakak, itu bukan iklan susu. Wah, iklan susu itu mah yang orang pintar pasti masuk angin. Sekarang mas, aku nakoni gak jawab. Sampai teles gitu aku, teles kabeh, basah gitu aku. Itu kan kayak iklannya itu. Iya, iklan Shimizu. Shimizu, sedotannya kuat, semburannya kencang. Shimizu. Yus, tak bedal ya. Kakak, sabar dulu. Apa? Kamu kemana? Aku lemes asine, bosen tapi nang kosan terus. Aku pengen tuku metu, golek tisu, ambek golek jus anget. Lu ya elah Dit, gimana sih nggak ngerti gua pola pikir lu. Nih ya, menurut kata gugus tugas COVID-19, kalau kita sedang sakit nggak boleh kemana-mana. Tadi lu bersin, sekarang lu batuk, mau pergi gitu aja. Nggak bisa, nggak boleh. Iya, kakak nih harusnya kakak sabar dulu. Kakak mau beli apa kan? Tisu kunte, umbelku nang dindi pisan. Ya elah Dit, kalau urusan tisu mah nggak usah keluar. Lagi pula nih ya, lu mau keluar nih. Menurut himbauan COVID-19 dari gugus tugas ya, kita nih harus pakai
masker. Tuh, wajib masker. Lu udah batuk bersin kagak pakai masker. Itu tuh paniki. Iya, itu kagak bisa. Bukan masker kakak. Ibarat kata palang rel kereta udah ditutup, lu masih ke depannya, kagak boleh itu. Melanggar aturan ini namanya kol-kolah kubroknya, nggak boleh. Oke. Kalau urusan tisu gampang dah, tenang aja beres. Terus, Gampang, kecil. siapa sih tuku? Sudah kakak di sini saja. Iya, udah lu Ini tenang kakak yang aja. urus. Tuh, urusan tisu gampang. Nanti biar kakak Jos yang jual, yang beli. Bah, kenapa saya? Lu sayang kagak sama kawan lu? Sayang. Ya kalau sayang udah beliin dia dulu. Ntar lu yang keluar, nggak masalah. Yes, udah los. Tunggu, sabar. Gua jalan terakhir nih, skakmat, jurus terakhir. Gua punya jurus jogres, Torai Ngosuto dah. Ya. Sampai gitu sudah. Selamat sore dan kembali lagi kita di Jambas. Kumpul sore-sore dengan suasana yang berbeda, tapi iramanya agak syahdu. Kok irama sih? Suasana. Suasana. Agak-agak mendung ini karena tadi Kenapa kakak? ada miss call. Kok miss call? Miss call terus gue telepon balik. Oh, iya. Ya kan? Dari siapa nih? Dari Terus? sinar matahari. Jadi matahari tidak bisa muncul, tidak bisa hadir, tidak bisa menemani sore kita. Jadi mendung awan lah yang menemani kita sore ini. Jadi makan apa sore-sore? Cocoknya nih Mie-an nih cocok. Mie sing pedes. Oh iya. Oke teman-teman, ingat ada dua hal sebelum makan yang harus diperhatikan yang sangat penting. Dua hal. Hal yang pertama adalah cuci tangan. Yoi. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Cuci tangan, Cid. Kemudian hal yang kedua yang paling penting adalah kita berdoa. Yo. Sebelum makan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Langsung aja nih kawan-kawan, kita sore ini kita akan makan nyemil-nyemil tentang mie. Ada 3 menu berbeda dari brand yang berbeda. brand yang biasa berbeda. ya. Langsung saja kita Oke, buka makanan kita dari yang pertama. Punya Dari siapa? Kakak Adit. Jangan dong. Seperti biasa punya Kakak Adit. Iki teko mie setan. Mie setan. Iya. Oh, mie setan. Iya. Di mana Tapi tuh? pesennya aku mie iblis. Di mana tempatnya? mie iblis. Bikin deh Jalan Bromo nomor 16B. Langsung buka yo. Oh iya dong. Oh, iya. Udah lapar. Packagingnya biasa ya, nggak ada Packagingnya ya Mungkin kertas lah. kertas tapi bagus lah, cuma nggak ada gambarnya ya. Iki luweh go green timbang genmu. Oh iya siap. Di sini biasa mie taburan daging Taburan daging. buku, terus daging Spam. sapi, ambe pangsit. Sit. As always ya, nyuri-nyuri ya, kakak Tafa ya, nggak inget. Teno apa sih? Iki mie iblis es, cuman lek jarakku sih nggak pedes belas. Iya. Standar lah, maksudnya Kering ya? dalam artian standar itu nggak pedes banget, cuman ono pedes titik. Ini mie-nya mie kering. Menurut gua mie-nya mie kering. Terus pedes coy. Enggak. Nggak terlalu. Asli. Coba lu mundur 20 tahun ke belakang, kepedesan lu makan. Oh iya. Mie-nya kering, warnanya coklat, terus toppingnya tuh dikit banget gitu. Iya. Kayak nggak ada apa-apanya Bawang gitu. gorengnya titik, Ah. terus taburan daging. Taburan ayamnya juga. Nih, dari packagingnya gue paling keren. Sumpit aja plastiknya udah bermerek ya kan? Ada tulisannya ya? Tuh. Woi, paling berwarna. Iya, kan ku putih. Ini packagingnya bagus, dia pakai warnanya hitam doff. Gua rasa ini ngeprintnya di digital printing nih. Oh bukan anu, Yang ada di jalan ini Kawi. bukan maestro. Bukan. Buru. Nah, ini lihat nih. Ini mie-nya kelihatan lebih segar dari punya Adit karena gede. agak basah. Kemudian di sini ada seladanya. Ini ada selada tanah. Selada Oh, iya. mana, ya. Karena nggak ada air ya. Iya, Selada benar. air, bos. Kemudian ada pangsitnya tuh. Ada Pangsitnya pangsitnya. kecil ya? Pangsitnya kecil-kecil tapi banyak. Ya. Agak susah. Angel re. Ini ada dagingnya. Ada ham. Gak mau diambil. Gak mau diambil. Apa teh nyikat padahal? Kelihatan dagingnya lebih gendut dari punya Adit. Ya. Oh iya. Lebih gendut. Ah, Bawang goreng, ada bawang gorengnya. terus ono somene pisan. Oh iya. Toppingnya. Waduh lapar kayaknya bos.
Menurut gua ini kan mie kober. Gua pesennya mie kober nih. Udah kelihatan dari logonya. Mie kober ini lebih matang dari punya Adit. Mungkin karena lebih tebal, mie-nya lebih tebal. Terus lebih pedas. Cuma ini cabenya cuma 5. Gua kerasa lebih pedas aja kalau ini nih. Iya, mungkin karena Kalau kakak gimana? mungkin karena tambahan lebih banyak minyak ya. Jadi minyaknya itu kayaknya bikin tambah pedes gitu. Iya. Jadi pedasnya lebih terasa padahal sama-sama es kan. Lebih tebal juga ini lebih enak iya. gitu loh. Kita lanjut ke sini. Kalau itu kan ada tulisan, di situ kan ada kata-kata mie setan, ini kober mie setan ya kan. Punya aku ini mie gacoan. Jadi aku belinya mie gacoannya di Ciliwung. Bungkusnya gini aja sih, styrofoam aja sih gitu. Gacoan tuh artinya apa sih? Gacoan. Kalau bahasa Betawi, gua tuh gacoan tuh jagoan. Jagoan. Iya. Lek Jowo gaco iku Ya sama, sembarangan. andalan. Nah kita lihat, kalau punya aku kayaknya sih mie-nya tebelnya sama kayak punya Kadit ya. Cuma isinya Agak tipis lebih lah, ha. lebih banyak. Somai Topiknya ada banyak, dua. ya. Ini somai apa sih namanya nih? Pangsit. Pangsitnya ada 2. Terus ini kerupuk-kerupuknya juga ada nih. Kayak ambil ya. Gua masih kerasa pedes mie-nya gua tadi. Gua pertama ya, pangsitnya lebih enak ini. Ini pangsitnya enak karena ada 2, gua bagi dulu, Jor. Yang kedua, mie-nya nih ya, 11-12 sama punya Adit. Tapi di antara punya gua sama Adit, punya Adit kering banget, punya gua agak basah lembek. Nah ini di antaranya. Oh iya. Jadi kayak pantat bayi. Kayaknya yang bikin beda kalau kakak Ava punya sama kakak Adit punya kan mericanya nggak terlalu terasa. Ini mericanya udah kerasa banget nih. Iya. Kerasa kan? Di lambe. Di mulut tuh rasanya. Di lambe. Habis itu waktu dimakan juga kayaknya agak gurih-gurih. Nyoy. Wow. Gurih-gurih bawang goreng atau bawang Bawang putihnya gorengnya gitu. banyak Lebih terasa gitu. Jadi kayak lebih sedap lah dari punya kakak Adit walaupun bentukannya sama ya. Lek jariku mini luwih kenyal. Lebih kenyal ya. Luwih kenyal sini. Paling kenyal. Kalau gua menilainya dari kecapnya itu dia. Tapi kayaknya lebih kerasa. Tapi kayaknya warnanya lebih Kalau gelap. coklatan Adit. Iya, paling coklat. Paling coklat Adit. Oh, iya. Tapi kakak Tava punya kayaknya bukan mie kayak model kan kita punya. Oh enggak, gitu ya. ini bukan mie sembarang soalnya. Itu mie apa? Mie khusus. Mie noodle. A3. Waduh. Ya kita sekalian pesan mie, kita juga pesan. Kita ada pendampingnya nih. Biasanya kalau mie pedas gini nih pendampingnya, Dimsum. tapi tergantung selera sih. Ada Iya. dimsum, tapi biasanya sih udang rambutan gitu ya. Kita pesennya sama semua, udang rambutan semua. Jadi bukan, udang kita udang keju. Oh sorry, kita Awalnya kan mau pesen udang rambutan kan. Ah. Biasanya kan orang-orang pesen. karena udang tadi rambutan. tidak ada udang rambutannya, kita langsung pesen udang. Keju. Wow. Oh. Sensor. Bentuknya hampir sama ya. Cuma kayaknya lebih menarik kakak Adit punya deh. Lebih merah. Lebih merah. Punya Adit lebih merah. Punya lu basah lagi. Enggak, punya minyak. aku terlalu gelap. Punya kakak, kenapa kayaknya pucet banget ya? Genku gede loh. Apa nih? Udangnya. Oh iya. Kita coba ya. Aku ada kejunya nih kak di dalam. Udangannya ya. Tuh. Kejunya genku. Wow. Nggak melted ya, punya aku melted nih. Kalau punya gua tetap daging udangnya cuma satu, tapi daging isian olahan ayam ya tebel banget terus tingkat kematangannya nggak kering banget, agak basah justru, Iya. kayak gitu. Udangnya enak, Jor. Kalau punya Adit, Basah ya, iya nggak sih? Juicy. banjir gua bilang, basah ini banjir. Becek. Becek. Aduh, nih ya, kalau makan punya gua makan satu tuh udah kerasa kenyang. Wah, kenyang banget Enak ini. padat, Iya, ya kan? kenyang Kalau banget. punya Jor nikmat, enak. Iya. Kalau punya Adit, mie setan, dia apa ya? Kejunya. Mungkin disesuaikan. Kejunya masih kotak soalnya. Mungkin disesuaikan dengan minyak kali ya. Jadi karena minyak kering jadi dibuat basah gitu, jadi biar lebih enak Biar, gitu makanya. tandem. Tandemnya gitu mungkin ya. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat makan dan nanti kita akan review lagi, kita akan bacot tentang makanan-makanan kita sore. Tetap saksikan kita, jangan dipindah ke channel-channel lain. Nggak bisa ya? Bukan Bisa, TV ya? Bu, ini YouTube. Selamat makan! Oke teman-teman, kita sudah selesai makan di sore ini. Ternyata nggak cuma bikin enak, tapi kenyang juga. Wah, kenyang banget nih kak. Ternyata kita cukup tenang. Nah, sekarang waktunya kita memilih makanan tadi. Kalau dari mie gimana? Aku sih kakak Tava punya kalau aku mie ya. Kalau mie kakak Tava, satu karena mie-nya tebal, lebih tebal dari yang punya aku sama punya kakak Adit. Yang kedua itu kalau aku karena tipe suka yang berminyak, jadi lebih enak, terus lebih pedas juga, 3, dan lebih lengkap keempat. Cuma kalau udah rambutan jangan salah, tetap kacauan. Bentar. Berminyak. Bukan ini. Jadi mie gacoan, Kalau udang rambutan. mie kober. Sorry. Mie kober. Mie kober. Kalau udang rambutannya, udang rambutan, udang kejunya, kejunya, kajuan. Adit. Aku tak podo sih. Mie kober iku enak mie.
daripada sing mie setan apa sing mie gacoan. Soalnya dia toppingnya akeh, terus bumbunya ya kerasa lah, lebih kerasa. Nek misalnya sing udang keju mene gacoan tetep. Soalnya keju ini ku mel. Mantep ya. Kalau gua sama, jadi tidak usah dikomentari lagi, gua tetap Oke. sama. Sama sama kalian berdua. Jadi kita cocok kali ini. Kita sepakat cocok untuk memutuskan ketok palu. Sip, jawabannya tersebut. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kita makan sore tentang mie dan pedes-pedesan gitu kan. Cabe otomatis kan tadi. Gua mau nanya nih sama lu berdua. Cabe itu termasuk apakah kategori buah, sayur, atau bumbu-bumbuan? Sayur. Sayur aku. Sayur. Bumbu-bumbuan. Sayur. Sayur. Jadi cabe itu antara sayur dan Bumbu-bumbuan. bumbu-bumbuan. Kita lihat dah. Itu Kita apa? nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Terus kakak apa? Hah? Lek jarimu ya, Pak? Kalau menurut gua, cabe ini termasuk dalam suku terong-terongan. Oh ya? Oh iya. Berarti sayur dong kalau terong. Sayur. Jadi dia masuk dalam Solanaceae. Apa Wah, itu dia terong-terongan. Solanaceae. Istilahnya itu Solanaceae. Nah, nanti dikasih terangan tulisan di bawah. Oke. Jadi Bukan itu ya? dia termasuk Yang sama Roma Irama. Oh, bukan. Itu soleram. Oh, Soleram, 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 anak yang manis. Soreram. Soneta. Oh, soneta. Jadi itu dia tadi. Dia sukunya, cabe itu sukunya suku Asmat. bukan. Suku cabe-cabean. Waduh, goncengan 3 dong ya. Jadi Rambutnya disembir semua. cabe termasuk dalam suku terong-terongan. Lapo Jos? Kok murung aja? Saya tuh sedih kakak. Terus? Kalau saya makan cabai begini nih, saya ingat satu tempat di Sorong sana tuh, dong punya harga cabai mahal, harga bahan-bahan pokok begitu tuh naik sekali. Ya Lombok piro sak kilo nih kono? Kalau sekarang itu yang saya tahu mungkin sekitar di atas 100.000 ya. Oh ya? Iya, karena salah satunya faktornya tuh karena lockdown mungkin ini gara-gara karantina wilayah, jadi akhirnya pasokan cabai dari luar Sorong itu jadi terhambat gitu ya. Jadi akhirnya bukan langka juga sih, jadi akhirnya harga naik gitu loh gara-gara kayak begitu. Kemarin saya lihat itu per April sekitar 120.000-an. 120.000 per cabe. Iya, per kilo. Oh, kilo. Per biji Oh, lagi. berat per cabe. Kalau per cabe 125.000, cabe-cabe yang termahal. Ada di Papua. Udah gitu kemarin kalau nggak salah gara-gara lockdown itu kan sekarang kan lockdownnya tuh Papua lagi naik-naiknya tuh, istilahnya lagi hot-hotnya. Kalau kita kan udah pertengahan nih. Kalau Papua Baru- lagi baru mulainya tuh. Pas Jadi mulai. akhirnya bisa sampai ada tuh sempat sampai 200.000 200. per kilo. Per kilo Iya. cabe 200.000. Tuh, makanya saya sedih kalau makan cabai begini di Malang sini kan, khususnya di Jawa itu harga cabai kan nggak terlalu melambung naik kan. Makanya itu cabai gampang lah istilahnya didapat gitu. Itu kalau di Pulau Jawa udah satu porsi stick tuh yang mahal. Iya, makanya itu 200.000. Nah, makanya Kakak Jor, nggak usah sedih-sedih, tetap ceria lah. Oke, kayak Adit nih, ceria terus, happy dia. Lah, terus kenapa Kak Adit kenapa bisa ceria begitu? Bukannya kalau orang Arab sana kan kayaknya kerang-kerang gitu, Iya, kalau orang Jawa soalnya keras-keras aku- begitu. Seneng mangan pedes, Jos. Terus kenapa dah? Lah, Lombok iku nono antioksidane. Jadi menangkal radikal bebas, makanya aku free terus. Terus. Iya. Jadi kamu free bebas aja. begitu Bebas. ya. Oh, kandungan Berarti dari Adit, cabai. Kakak Adit nih available ya? Kak. Not available berarti. Oh, Kak. katanya free. Ya, yo free sing liyane. Oh iya. Pasti kegiatannya. Oh, iya. Siap. Maaf. Gue diam sejenak aja, dua kawan gue makin lucu nih. Serius. Ini berkaitan sama makan cabai, makan pedas ya kan. Namanya kita tadi kan ada mie gacoan, Mie setan. mie setan, mie kober setan. Nah, ini nama-nama setan ini kan kayak udah mulai banyak sekarang untuk pedas-pedas gitu kan. Tapi kan awal mulanya nih kalau gua tahu itu kayaknya itu ada dulu namanya rawon setan. Oh Ya iya. kan? Sini Surabaya. Rawon setan, ada soto genderuwo, Iya. nasi uduk warkun. Iya. Tahu warkun? Warung kuntilanak. Goreng pocong. Ini gua rasa ini cabenya tadi cukup pedas ya kan punya gua. Ini dia cabe bukan sembarang cabe. Cabenya apa nih? Jadi memang ini cabe setan. Oh iya. Wow. Iya. Jadi pedas cabe ya? setan itu memang adalah cabe yang paling pedas. Nah, cabe setan itu adalah cabe terpedas di dunia. Apa jeneng iku? Cabe setan itu namanya cabe setan memang. Ini dari timur India. Ini dari timur India. Dia ada bahasa cabe setan itu dari timur India. Kalau orang sana menyebutnya but jolokai. Iku bahasa India. Nah, iya bahasa India itu menjadi namanya cabe setan. Mungkin nama-nama setan itu Apa namanya? but jolokai. Berarti yang diginiin. Dijorogin kalau itu, but jorogin loh.
Atuh, Cak. Bojonegoro itu adalah cabai setan. Nah, cabai setan ini dia mencapai titik pedasnya itu adalah 1 juta. 1 juta Apa siapa? skalanya? Bukan skala Richter. Skala Scoville. Scoville. Emang mie-mian emang kita kan tadi beragam. Kenapa ini kan menjalar banget kan mie itu di Malang? Iya. Ya karena yang gua tahu nih, memang Malang tuh khasnya salah satunya itu adalah mie-mian. Iya. Cuy mie. Ya, cuy Cuy mie Malang ya kan itu terkenal banget. Nah, terus akhirnya dikolaborasiin itu Jawa Timuran. Jawa Timuran tuh orang Jawa Timuran suka yang pedas. Nah, jadi dipacu ya kan. Nah, di 2010 itu dia mengkombinasikan orang yang punya kober mie tersebut sama pedesan tadi. Jadilah kulineran mie pedas. Dia pelopornya di Malang. Indonesia. Bukan Bahkan di Indonesia. Wow. Dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi itu dia pelopornya pedas-pedasan. Walaupun di Jakarta juga sudah ada makanan-makanan pedas kayak gitu. Udah banyak lah di daerah-daerah lain. Cabangnya akeh. Jadi memang ini kan dari Malang kalau mie pedas kayak gini asalnya tadi dari kulineran cuy mie terus digabungkan sama Jawa Timuran pedas Malang. Jadi salah satu budaya baru nggak sih ini makanan pedas kayak sih? Ya kan? Sepertinya- Sama kayak kopi gitu. Jadi akhirnya orang Iya, benar. Dicari banget. Makanya Teman-teman kan gue yang suka makan pedas kalau dari ibu kota tuh pasti nyarinya yang pedas-pedas kalau kesini. Nah, pilihannya banyak kan tuh, ada mie kober, ada mie setan, ada mie gacoan juga. Iya, oke. Kalau kita flashback lagi ke belakang, sekitar tahun 2010-an kan mulai merambat. Sebenarnya kalau kita baca tadi itu, di artikel itu ada tulisannya bahwa mie setanku mulai dijual sekitar 2010. Mie kober apa mie setan nih? Mie kober. Mie kober. Lalu 2011 Dia merambah bercocok. lagi ada mie galau. Galau. Setelah itu beberapa lama kemudian muncul lagi mie jogging. Kalau teman-teman yang di mana tuh pasti tahu di daerah Di tua tuh Suhat. jogging. Kayak gue nih barusan habis jogging. Iya, benar. Cuma bukan jogging itu. Lalu ada noodle ing ya, Dit ya. Oh iya, noodle Noodle ing. ing. lalu Modelnya emang pedes-pedes tuh? pedas. Enggak sih. Ya, enggak sih, cuma dia kayak Enggak, yang bener dong, pedes apa enggak? tapi kalau gitu dulu ada teman saya namanya Dimas itu, Dimas Pras. Ngajakin saya makan mie tarik sapi itu pedes banget, ada yang pedes. Oh, iya. Sekarang nggak ada pilihannya. Itu cocok sampai senyiki. Iya sih, memang itu kuan gitu. Kalau mie itu kayak mie jogging juga, terus ada mie galau, terus Galau. akhirnya muncul ada mie gacoan gitu. Banyak sih kalau gitu. Saya sempat rame di 2011 sampai 2013 tuh ya. Iya, 2010 lah, 2010 sampai 2013 tuh rame. Sempat ada waktu itu penyakit yang menjadi mie Apa? mie tomcat. Oh iya, kan? benar. Mie tomcat Di daerah itu di Malang Sumbar. sempat Oh ada. iya, benar-benar. Iya kan? Dekatnya mie noodle ing itu ya. Iya, itu kompetitor banyak itu pesaingnya. Apa ya, budaya kita ini kan budaya istilahnya kalau ada satu yang lagi in tuh akhirnya ikutin Iya. gitu. Akhirnya kemarin dulu itu sempat banyak banget kan pilihan itu sampai sekarang pun sekarang Wah, persaingannya luar biasa. Luar Ibarat biasa. kata kayak Nike, Adibas, Puma, Wow. Dodora gitu. Banyak persaingannya kompleks banget. sepatu gitu. ya. Terima kasih ya Kak Tafa. Jadi akhirnya itu tadi kita jadi banyak pilihan, tapi Iya, tetap banyak memang variasi. tergantung selera sih. Tuh, seleranya mau di mana itu ya cocoknya situ. Memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iya. Oke. Buat teman-teman pasti juga bakal banyak yang suka makan pedas, apalagi mie-mian pedas. Atau kalian bikin mie instan gitu ditambah cabe, ditambah on cabe atau Ya. apa segala macam kayak gitu kan, itu juga menjadi pilihan. Bener. Nah, perlu diketahui terakhir bahwa mie kober dengan mie setan itu beda. Iya benar berbeda. Itu berbeda. Beda brand, beda merek, Walaupun namanya sama. Ya. walaupun namanya hampir-hampir sama gitu kan. Tapi olahan menunya, bumbunya, resepnya berbeda. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Oke, teman-teman. Ya. Cukup untuk sore kali ini perjumpaan kita. Yuk, Kak. Kita sambung lagi di episode berikutnya karena juga suasana udah mulai. Saya mau siap mau hujan-hujanan soalnya di Oh sini. siap. Oh, iya. Karena sudah mau hujan, sudah dapat telepon dari anak-anak TK Al-Kaisiah. Waduh. Ngapain? Abang, ayo kita hujan-hujanan. Oh, iya. Ayo Sia. Ayo Sia dimarahin sama mama. Ayo Sia. Ayo. Tapi studi banding. Gue langsung nanya udah dapat spot belum gitu. Waduh. Spot pancuran. Bawa talang air gitu. Talang air iya. Oke teman-teman, sore ini perjumpaan kita sampai di sini. Ketemu lagi sama kita di episode berikutnya. Jangan lupa untuk Like. share dan subscribe channel kita. Selamat sore dan kembali lagi di kita Jembas. Hai Jembas. Halo CE. Halo Ces. Cuma mau ngingetin Jangan lupa Like, subscribe, dan share. share channel kita Jembas Crew, Jembas Crew, sama jangan lupa Follow Instagram kami @jembas.crew. jembas.crew. jembas.crew. Buat teman-teman stay safe. Stay healthy supaya kita bisa makan-makan lagi seperti biasa. Ditunggu ya.